Itu 3 ciri ilmu manfaat. 1, hidup kita makin semangat, ibadah kita makin giat. Ini ilmu manfaat. Yang kedua, tujuan kita Allah, tujuan kita akhirat. Jadi bukan manusia tujuan kita, bukan harta tujuan kita, bukan dunia yang kita tuju, tapi Allah dan akhirat. Yang ketiga, membuat diri kita tidak merasa lebih hebat dari siapapun. Jadi kalau kita dapat ilmu ini, itulah ilmu manfaat. Carilah dari mulut siapapun, dari kehidupan manapun yang kita dapat. Kadang kita belajar bukan hanya dari ceramah, dari tausiah. Kadang melihat pergerakan orang itu jadi ilmu untuk kita. Sampaikan abang kita tadi, Masya Allah. Kadang pelajaran paling mahal itu adalah pelajaran hidup orang lain. Karena orang sudah mengalaminya. Jadi kita belajar supaya jangan sampai jatuh dalam lubang yang sama. Itu orang beriman. Jadi orang beriman itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Itu orang beriman. Masya Allah. Jadi kalau kita nyampak di tempat yang sama 3 kali, agak lain Ustaz. Kemarin aku pleset sini Ustaz. Hari ini pleset lagi. Besok pleset lagi, lain udah ini. Walhasilnya maka kita nih harus belajar terus. Jangan pernah berhenti belajar. Tulubul ilma minal mahdi ilallah, sampai meninggal kita terus belajar. Jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa bisa, jangan pernah merasa ada. Anggaplah kita yang paling kosong. Jadi yang paling banyak dapat hikmah, dapat ilmu adalah mereka yang tidak merasa memiliki. Tidak ada, dalam hati ini kosong. Masya Allah, aku masih butuh, aku masih. Tapi kalau sudah merasa ada, aku pernah dulu di pesantren, aku pernah sholah madrasah, aku pernah dulu pesantren kilat. Ada pesantren kilat. Masya Allah, tidak lagi mau dengar ceramah orang, tidak mau dengar tausiah, tidak mau dengar khutbah, tidak mau dengar mau'izatul hasanah. Itu sombong sesungguhnya. Maka al-ilmu halbul fatal muta'ali kasilil harbul makanil ali. Ilmu itu musuh bagi orang yang sombong, seperti banjir musuh bagi dataran tinggi. Masya Allah, dataran tinggi itu jarang terkena banjir. Biasanya yang kena banjir itu pasti dataran rendah. Begitulah keadaan kita. Semakin rendah kita, merasa rendah di hadapan Allah, semakin banyak ilmu yang Allah kucurkan kepada kita setiap harinya. Amin ya Rabbal. Terus belajar. Saya pribadi, kita semua ayo terus belajar. Jangan merasa puas dengan yang ada. Masya Allah. Jadi terus belajar dengan ilmu. Ini bekal kita terbaik. Pasti kita akan selamat. Alim Rabbani, orang yang berilmu, kenal Allah. Yang kedua, wal muta'allimuna sabilin najah, orang yang belajar ilmu. Masya Allah. Dan terus dalam belajar. Ini orang akan selamat dunia akhirat. Yang ketiga, orang celaka ini hammadun ra'aun atba'u kulli naik yamiluna ma'a kulli rih. Ada orang yang hidupnya tanpa arah, ikut arah angin, ngikut arah air, tidak jelas tujuan hidupnya, tidak ada arah, tidak ada pedoman, tidak ada tuntunan, dia akan terombang-ambing oleh zaman. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus punya ilmu untuk menjadikan hidup kita terarah. Yang kedua, setelah ilmu kita dapat, kita butuh panutan, butuh pedoman. Maka Allah siapkan kita ada sosok manusia yang menjadi pedoman hidup kita, dialah Nabi besar Muhammad. Semua aspek kehidupan semua ada pada Nabi Muhammad. Dari mulai Nabi seorang kepala keluarga, kemudian Nabi seorang pejabat, Nabi seorang pedagang, pengusaha, Nabi seorang panglima, semua ada pada Nabi besar Muhammad SAW. Tinggal kita mengambil dari sisi mana kita mengambil pedoman itu. Silakan. Nabi juga dulu sebagai anak buah, Nabi juga sebagai bos, Nabi juga pernah sebagai anak yatim yang butuh kasih sayang orang lain. Nabi semua. Jadi ujian paling berat itu adalah yang diberikan Allah kepada para nabi. Asyaddul bala al-anbiya. Paling beratnya bala, ujian adalah para nabi. Maksudnya jangan bayangkan ujian nabi, karena ujian nabi tidak akan mungkin sanggup kita jalani. Tidak akan mungkin, beratnya luar biasa. Apalagi kalau cerita Nabi, sampaikan Ismail, Nabi Ibrahim, Allah itu beratnya luar biasa. Masya Allah, bayangkan beliau, Nabi Ibrahim, lama tidak punya anak. Dalam tafsir disebutkan 80 samanina sana, 80 tahun, 90 tahun baru dikasih anak. 80 tahun, nantinya lama, sabar mereka. Masya Allah, tiba-tiba diberi anak, baru beranjak dewasa, disuruh Allah sembelih. Dilaksanakan, ya Allah, luar biasa. Bayangkan seorang ayah, setelah itu apakah selesailah?
Allah perintahkan untuk datang ke sebuah lembah yang jauh dari Palestina ke Mekah, suruh taruh anak istrinya di sana. Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Allah yang perintahkan, bayangkan perasaan ayahnya. Maka saat istrinya bertanya, wahai suamiku, wahai Nabi Ibrahim, ini perintah siapa? Nabi Ibrahim tidak bisa berkata-kata. Nabi berjalan mundur meninggalkan mereka. Jadi memang begitu, laki-laki itu memang tidak bisa berkata-kata. Kadang tiba-tiba lanjak ke. Walhasil memang begitu, ditanya berteriak istrinya, tidak bisa berkata-kata lagi. Gimana mau jawab? Laki-laki kalau lagi marah, kalau lagi sedih biasanya diam. Nah, beda kalau dengan perempuan. Nah, kalau perempuan jangan itulah merepet. 20.000 kata per hari harus keluar itu. Nah, jadi beda memang. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi sekelas Nabi menangis ya, meninggalkan anak dan istrinya di sana. Tidak ada air, tidak ada tempat, tidak ada naungan, tidak ada pohon. Suruh Allah taruh di sana. Bagaimana perasaan suami dan istrinya luar biasa, sabar, lari sana, lari sini. Nanti di Safa Marwah, luar biasa jauh jarak itu. Barulah nanti ternyata rezeki itu keluar dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Jadi usaha kita tetap jalan, tapi hasil Allah yang akan memberikan. Tidak ada yang nyangka. Siapa yang menyangka bakal keluar air itu dari tumit Nabi Ismail alaihissalam? Siapa yang menyangka? Tidak ada yang menyangka. Pasti dia sudah berlari ke sana, berlari ke sini mencari sumber air, tidak ketemu. Ternyata di kaki anaknya. Masya Allah. Jadi Allah ingin menghadirkan keyakinan kepada istri Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Allah sudah mengatur semuanya. Tugasmu adalah berusaha. Akulah yang akan memberikan hasilnya. Maka jawarih ta'mal wal qulub tatawakal. Badan bekerja, pikiran kita terus berinovasi. Silahkan membuat kegiatan, silahkan membuat program, silahkan membuat model yang membuat pasaran itu mungkin lebih menarik dibeli dan sebagainya. Tapi tetap yakinlah Allah yang akan memberikan rezeki itu. Masya Allah. Ada kadang desain yang biasa saja ternyata banyak diminati orang. Sudah kita rancang dan sedemikian rupa tapi tidak laku juga. Cara Allah memang. Masya Allah. Jadi kita terus bekerja. Jangan habis ini, sudahlah, tidak usah desain-desain lagi lah. Taklah polos-polos bela beli. Lah, kita harus cari kata-kata yang indah, Masya Allah, model yang diminati, walhasil. Jadi tetap bekerja dengan maksimal. Nah, maka istri Nabi benar-benar berlari deh. Masya Allah, Safa Marwah, tanpa letih. Allah hadirkan keberhasilan itu. Maka begitulah hidup kita. Wal qulub tatawakal. Hati kita tetap tawakal kepada Allah. Maka tanamkan di hati kita, kalau kita punya Allah. Maka ini kadang kita kan berucap, tenang, ada Allah. Oh, itu kalimat yang luar biasa. Saat keluar dari mulut seseorang, tenang, ada Allah, berarti dia mengandalkan semuanya kepada Allah. Ada Allah. Ini bukan hanya dikata-kata tenang, ada Allah. Ada Allah, Masya Allah yang akan mengatur semuanya. Allah yang akan mengurus semuanya. Pasti indah pada waktunya. Pasti indah. Tinggal kita sabar menjalani. Nah, jadi perjuangan yang luar biasa. Para nabi, para rasul itu paling berat. Masya Allah ditinggal. Apakah selesai? Nah, banyak lagi masih ujiannya. Dihina, dicaci maki, sumpah serapah, diasingkan, dikucilkan. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail nanti bangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bangun Ka'bah. Bangun Ka'bah, tidak ada orang bantu. Sekampung tuh banyak orang. Tapi tidak ada yang bantu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hanya mereka berdua. Jadi kalau kita berjuang, kita merasa sendirian, tenanglah Allah bersama kita. Tidak kurang gitu. Allah bantu. Dan Allah selesaikan, Allah kekalkan. Itu yang istimewa. Kekal. Sampai sekarang Ka'bah itu Allah kekalkan. Berkat ketulusan, berkat keikhlasan, berkat perjuangan mereka berdua. Tidak ada yang lain. Bayangkan, tidak ada yang bantu, dicaci maki, dihina orang, tapi tetap mereka berjuang karena Allah. Tenanglah. Kalau kita niat tulus karena Allah, adama wattasal. Pasti Allah akan jaga, pasti akan terus menerus ada. Jadi tenang aja. Kalau niat kita tulus karena Allah, murni karena Allah, banyak. Masya Allah, usaha orang Allah kekalkan. Kenapa? Niatnya karena Allah. Kita bangun ini memang, ya Allah, kami memang ingin bantu orang. Di sini ada mungkin yang bekerja. Kami ingin mencukupi kebutuhan mereka. Masya Allah, menjaga. Luar biasa. Jadi murnikan niat karena Allah, Allah akan jaga kita insya Allah. Amin ya Rabbal.
ada panutan. Jadi hidup kita ini ada panutan. Maka Allah utus para nabi dan para rasul dari jenis kita manusia. Nabi itu bukan dari malaikat. Masya Allah. Nabi bukan dari jin. Masya Allah. Nabi dari jenis manusia seperti kita. Maka kadang Nabi ke pasar, Nabi punya istri, kadang Nabi jahit baju, Nabi menyambung sandal dan sebagainya. Nabi seperti kita. Nabi luar biasa istimewa, tapi Nabi terus bekerja. Jadi ini luar biasa. Nabi juga bekerja. Jangan bayangkan Nabi itu nganggur. Katik gawe tidak ada. Kalau Palembang banyak gawe. Tidak ada. Nabi semua. Kalau kita bahas, maka dalam kitab Bidal Hidayah, dalam syarah yang disebutkan, karena kulul anbiya, semua para nabi, para rasul itu mereka bekerja. Salawatullah wassalamu alaihim. Mereka semua bekerja. Dari mulai Nabi Adam, bekerja nanam, petani. Masya Allah. Terus Nabi Ibrahim bekerja juga. Nabi Nuh, Nabi Lut, semuanya bekerja. Sampai Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu anak raja. Di sini ada anak raja. Anak raja. Raja siapa? Raja hutan ada. Walhasil ada anak raja Nabi Sulaiman tuh. Maksud Nabi Sulaiman bin Daud. Daud tuh raja, tapi Nabi Sulaiman masih bekerja. Tidak mau saya menerima uang dari ayahku. Bekerja dia. Apa bekerja? Dia bekerja penjual aksesoris. Jual aksesoris. Masya Allah. Kita di pasar jual apa anting, bros, ya kan? Jualan aksesoris. Nabi Sulaiman, bayangkan anak raja, tidak mau mengandalkan orang tuanya, memang luar biasa. Dia bekerja dengan jujur, dengan amanah. Jadi kayanya bukan karena abahnya Nabi Sulaiman, memang kaya karena usahanya. Masya Allah. Jadi ini pelajaran penting. Ini anak raja lagi mau bekerja. Kita bukan anak raja, kadang sungkan. Gawe sungkan, makan nak lemak, tidur nanya. Hidup nak lemak mati nak masuk surga. Oh, lengkap sudah. Walhasil. Jadi bekerja, bismillah, niat bekerja. Semua para nabi itu bekerja dan penuh. Dan bekerja itu adalah tanggung jawab dan amanah. Ini penting. Bekerja itu ibadah.